warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laris, Laboratory and Riri Stories. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku bareng teman aku yaitu Sabila Dini Astuti dan aku Riri Rizka. Kita bakalan sharing dan berbagi cerita tentang apa Bil? tentang kita kok bisa sih masuk jalur PMDP. Nah bener banget, jadi di sini kita pengen sharing kenapa kita berdua bisa lolos di jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan Analis Kesehatan. Oke, jadi langsung aja nih, karena banyak teman-teman mungkin yang belum kenal sama Sabila maybe bisa perkenalkan diri ke teman-teman semua biar kita bisa saling mengenal, karena tak kenal maka tak sayang. Yuk. Halo teman-teman, nama saya Sabila Dini Astuti. Saya angkatan tahun 2019. Sekarang saya semester 2, tentunya di jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Wah, Sabila, ternyata Sabila angkatan tahun 2019. Iya. Bener banget ya Bil ya. Iya. Berarti masih anget-angetnya nih ya tentang proses kenapa bisa lolos di jalur PMDP. Jadi aku nggak salah ngundang ini ya, nggak salah ngundang orang buat sharing di sini ya. Biar kita nantinya bisa saling melengkapi. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum kenal aku, kenalin nama aku Riri Rizka. Aku di sini mahasiswa analis kesehatan angkatan tahun 2017 dan sekarang aku menuju semester 7. Wow, berarti mau skripsi dong. Iya nih, doain ya biar lancar. Terus Sabila juga biar lancar Amin. menuju semester 3-nya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bakalan cerita dan juga sharing. Ada Sabila dan juga aku. Kita pengen cerita berbagi ke kalian. Jadi sebenarnya PMDP itu apa sih? Nah, jadi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ada 3 jalur nih buat masuk ke sini. Jadi seleksinya ada 3. Yang pertama ada jalur PMDP atau Jalur seleksi rapot. iya, atau kepanjangannya adalah jalur penelusuran minat bakat dan prestasi. Terus ada jalur uji tulis dan juga jalur mandiri. Seperti yang tadi kita udah sebutin, jalur PMDP itu apa? Nah, di sini kita bakalan nge-sharing ya yang sesuai Bestseller. sesuai based on experience kita berdua tentang jalur tahapan-tahapan dari jalur PMDP. Nah, sesuai yang tadi kita udah sebutin tentang apa sih itu jalur PMDP. Jadi di sini kita bakalan ngeceritain dan mengulas sesuai ingatan kita tentang tahapan-tahapan dari seleksi jalur PMDP. Nah, jangan panik, jangan khawatir. Nanti buat kalian yang kelewatan, kita bakalan tetap nyantumin di deskripsi box link dari persyaratan jalur PMDP. Jadi kalian bisa menyiapkannya sejak dini. Oke, langsung aja. Jadi kita bakalan mengulas tentang tahapan dari seleksi jalur PMDP. Jadi di jalur PMDP itu ada 3 tahapan. Yang pertama apa, Bil? Yang pertama itu tahap seleksi administrasi. Yang kedua itu tahap seleksi raport. Yang terakhir itu tahap psikotes, wawancara, dan uji kesehatan. Iya, bener banget. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau bingung atau nggak tahu itu meliputi apa aja sih, kita bakalan mengulas di sini sesuai dengan pengalaman kita based on experience dari kita. Jadi tetap stay tune, pantengin terus, jangan kemana-mana, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iya. Subscribe, like, dan komen. Iya. Subscribe, like, dan komen. Iya. Oke, yang pertama yaitu tahap administrasi. Itu meliputi apa aja, Bil? Nah, tahap ini administrasi itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya itu kita harus mahasiswa IPA, jurusan IPA, dan mahasiswa SMK analis kesehatan atau kesehatan lainnya. Kemudian umur kita harus maksimal 27 tahun, terus nilai rapor kita minimal 70, Dan minimal 70 itu adalah mata pelajaran tertentu, yaitu ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, kimia, fisika, dan biologi. Terus habis itu kita harus melampirkan surat kesehatan yang bisa kita dapat dari puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Nah, surat kesehatannya itu adalah surat yang menerangkan bahwa kita adalah sehat
kita sehat, bebas buta warna, bebas narkoba, terus tidak hamil, dan menerangkan bahwa kita itu sehat. Iya. Oh iya, ada tinggi badan dan juga berat badan. Ada tekanan darah juga nggak sih kemarin? Ada. Oh, ada. Terus habis itu kita dinyatakan lulus SMA atau MA atau SMK kesehatan lainnya. Terus habis itu kita bisa melampirkan fotokopi KK, KTP, dan JKR. Oke, itu adalah tadi bagian-bagian dari persyaratan umum. Selanjutnya kita move to the persyaratan khusus. Nah, persyaratan khususnya jalur PMDP ini kan ada 2. Jadi nanti kita bisa daftar di jalur akademik dan jalur minat bakat. Jalur akademiknya itu kita harus melampirkan surat dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa kita memiliki prestasi terbaik di sekolah kita dengan paralel 75% dari akreditasi A dan 50% dari akreditasi B. Terus ada juga surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa memang kita adalah mahasiswa berprestasi. Iya. Benar banget. Terus selain itu kita bisa nyantumin sertifikat kita kayak sertifikat OSIS, event-event yang pernah kita lalui di SMA. Nah, jadi kalian bisa nyantumin sertifikat-sertifikat seperti kepengurusan organisasi. Terus kalian juga bisa nyantumin piagam-piagam penghargaan kalian yang menang lomba atau anything like that. Menang gak menang, kalau kalian punya sertifikat, menurut aku cantumin aja karena sebaiknya semakin banyak yang kita cantumin, kayaknya semakin bagus, bisa bonus nilai. Iya, siapa tahu bisa jadi tambahan atau poin plus dalam penilaian. Betul sekali. Dan kalau jalur akademik itu lebih mementingkan ke nilai raport, jadi harus minimal rapotnya itu 70. Nah, nilai raport dari semester 1 sampai 5. Iya, benar banget. Jangan lupa disiapin ya teman-teman. Terus habis itu ada minat dan bakat nih. Minat dan bakat ini bisa kita raih dengan penghargaan yang pernah kita dapatkan di SMA atau MA atau SMK kesehatan yang menang lomba dari segi seni, olahraga, bahasa Inggris. Oh iya, bisa hafiz Quran loh. Wow, jadi buat kalian yang hafiz Quran, Iya. buat kalian yang di SMA-nya SMA, MA atau SMK-nya kalian berbakat, kalian bisa banget nyantumin itu semua karena itu bisa jadi poin plus buat kalian. Ya, dan tentunya penghargaan di bidang-bidang lainnya. Nah, benar banget. Nah, itu tadi adalah bukan sebagian sih, jadi adalah keseluruhan dari tahapan administrasi baik secara umum dan juga khusus yang perlu kalian siapkan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang kedua, yaitu seleksi nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan minimal nilai rata-rata dari 4 mata pelajaran 70. Nah, nilai minimal dari mata pelajaran tertentu itu meliputi yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada Fisika, kimia, matematika, dan biologi. Jadi minimal adalah 70. Terus kemarin ada yang nanya aku, Kak, kalau misalnya rata-ratanya di bawah 70 gimana, Kak? Jadi kalau misalnya nilainya di bawah 70, ya itu balik lagi sih sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing ya, kepercayaan diri kalian masing-masing. Nah, di persyaratan kan udah disebutin minimal adalah 70. Ya sebaiknya kalau bisa di atas 70, tapi kalau memang kalian belum yakin, kalian bisa tetap daftar di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta karena masih ada jalur lainnya, yaitu jalur uji tulis dan jalur mandiri. Nah, itu adalah tahapan kedua dari tahapan seleksi nilai rapor. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu ada tahapan Psikotes, wawancara, dan uji kesehatan. Nah, tahapan psikotes itu sama seperti tahapan psikotes yang lainnya. Jadi soal-soalnya ya kurang lebih sama sih. Mungkin Sabila bisa cerita dikit. Oh iya, aku mau saranin nih kalian kalau mau ujian psikotes, aku saranin banget kalian harus belajar psikotes dari internet karena itu sangat membantu banget nget. Nah, iya bener banget. Jadi semakin banyak berlatih, kalian pasti akan
semakin mahir dalam mengerjakan soal psikotes. Lalu ada tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini kita itu nanti ditanyai oleh pihak sana tentang jurusan kita. Misal nih, pengalamanku ya kemarin itu ditanyain ibunya soal gini, kenapa kok milih analis kesehatan gitu. Iya, Terus ditanyain lagi, dapat info analis kesehatan tuh dari mana gitu. terus ada juga nih, kalau di aku waktu itu, kalau misalnya kamu diterima di jurusan analis kesehatan gimana, kalau kamu nggak diterima gimana, Iya. kayak gitu. Pokoknya itu pertanyaannya itu sesuai dengan nilai psikotes kalian. Dan juga sesuai dengan jawaban-jawaban kalian Iya. sebelumnya. Jadi pertanyaan itu tuh bakalan mengarah sesuai dengan jawaban kalian. Betul sekali. Jadi sebisa mungkin kalian jawab dengan penuh keyakinan dari hati kalian, jangan mengada-ada dan optimis aja gitu. Kalau emang kalian yakin mau masuk di situ, ya udah jawab aja sesuai keyakinan kalian. Terus diusahakan pada saat wawancara kalian memiliki sikap yang meyakinkan, terus posisi Yang duduknya sopan. yang sopan, terus ya pokoknya gestur kalian pun diperhatikan. Pokoknya kelihatan banget ya kalau misalnya kalian siap atau nggak siap dalam tes wawancara tersebut. Ya nggak, Bil? Iya, bener sekali. Terus kayaknya buat penilaian juga. Nah, betul banget. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah uji kesehatan. Ini nih yang paling menentukan nih dari tahap ketiga ini nih. Nah, selain tadi yaitu psikotes, wawancara, yaitu puncaknya adalah di tes kesehatan. Karena tes kesehatan itu penting banget. Kita sebagai mahasiswa kesehatan, karena kita harus memberikan pelayanan kesehatan, tentunya kita yang memberikan pelayanan kesehatan juga kita harus sehat secara jasmani dan juga rohani. Lalu apa aja sih yang harus dipersiapkan nantinya kalau kita masuk ke tahap tes kesehatan? Kita nanti pada saat sudah lolos tahap ke-1, ke-2, kita kan bakalan tahap ketiga nih ya, yaitu tahap tes kesehatan. Salah satunya kita bakalan dicek mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kita ulas dari mulai atas dulu ya, baru ke bawah. Yaitu yang pertama kita dites mulai dari mata, meliputi Tidak buta warna. Terus kalau ada yang tanya minus bisa apa enggak kak? Bisa banget. karena di situ itu juga dicek gitu loh. Ya buktinya mata aku waktu itu waktu pas pertama masuk aku minus 0,75, tapi aku nggak buta warna, alhamdulillah aku masih bisa lolos. Terus selain itu juga kita diperiksa tentang kesehatan gigi dan mulut, mulai dari gigi yang berlubang, lalu ya pokoknya kesehatan gigi dan mulut deh, pokoknya itu diperiksa juga. Terus selain itu kita juga dites tes urin buat Sama menyatakan kita Iya. bebas narkoba dan dan juga tidak hamil bagi perempuan. Terus kita dites refleks. refleks, tremor, terus telinga kita, Iya, terus bener kita banget. dicek darah, diambil darahnya, Dicek tinggi badan berat badan, dan terus ditanyain tentang keluarga, ada riwayat penyakit nggak, penyakit jantung, diabetes dan lain-lainnya. iya bener banget. Aku waktu itu pernah ditanyain pernah mengidap penyakit apa selama ini yang paling parah. Terus aku berhubung aku nggak ada riwayat penyakit genetik yang dalam tanda kutip penyakit itu parah dan membutuhkan penanganan khusus, aku waktu itu jawabnya aku pernah sakit malaria. Itu yang paling parah sih selama hidup aku ya. Semoga kita semua selalu sehat selalu ya, amin. Terus pokoknya sebelum kalian tes kesehatan sebaiknya kalian menyiapkan kondisi yang sehat, terus kalian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan sebelum tes usahakan kalian datang ke tempat tes 30 menit sebelum dimulai kalian udah standby. Terus malamnya diusahakan kalian istirahat yang cukup, tidur yang teratur, terus jangan kelelahan. Jangan lupa minum air putih yang banyak, Iya, jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Oh iya, kalau tes kesehatan itu kita disuruh bawa ronsen dada. Iya, jadi nanti kalian bakalan menyerahkan foto ronsen toraks atau ronsen dada
adalah salah satu kelengkapan yang harus kalian penuhi. Terus ada lagi nggak, Bil? Udah. Oke, mungkin itu aja ya cerita dari kita. Sebelum kita akhiri, maybe dari Sabila ada closing statement buat teman-teman yang nonton video ini. Untuk teman-teman yang nonton video ini yang mau daftar, aku doain semoga lancar dan pokoknya harus selalu percaya diri dan optimis. Jangan lupa minta doa kepada orang tua karena itu yang paling utama dari segala apa yang kita usahakan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat 5 waktu. Pokoknya semua kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Jangan lupa buat maksimalin ikhtiar kalian, usaha kalian, banyak-banyak berlatih dan juga berkas-berkasnya yang perlu kalian siapkan sejak dini. Betul banget. Kalau kalian butuh strategi, siapkan strategi sematang mungkin biar nantinya strategi yang udah kalian siapkan tepat sasaran sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu jangan lupa juga minta doa restu dari kedua orang tua, guru, kerabat dan juga teman-teman. Dan juga semangat selalu, jaga kesehatan dan semoga sukses. Amin. Amin. Oh ya, aku mau nambahin sedikit, jangan lupa memperbanyak mencari informasi. Pokoknya Iya. cari informasi sebanyak-banyaknya untuk pengetahuan kalian juga. Dan juga untuk menambah wawasan kalian. Jadi pasti itu nanti bakalan bermanfaat banget, baik Betul. dalam menjawab soal psikotes, Iya. wawancara dan juga lain-lainnya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan Semoga video ini bisa sedikit membantu kalian. lalu buat kalian yang mungkin masih belum jelas atau ada pertanyaan, nanti kita bakalan nyantumin sosial media kita di bawah sini. Kalian bisa kontak, silakan kapan aja. Kita insya Allah kalau kita bisa bantu jawab, kita bakalan bantu jawab ya. Bener Nabil? banget. Mungkin itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laris Laboratory and Riris Stories. Yeay.